saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, senang bertemu kembali bersama Bapak Ibu semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama kita katakan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku.
firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau mengurapi setiap kami untuk hati dan hidup kami dipenuhi oleh firman-Mu, sehingga hidup kami boleh dikuatkan, hidup kami, jiwa kami boleh disegarkan, kami boleh kuat menghadapi hidup ini ya Tuhan. Kami boleh kuat menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Dr. Adi Patriadi ya Tuhan. Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu ini, dengan firman yang boleh disampaikannya, itu boleh menguatkan kami, itu boleh meneguhkan kami, menghibur kami, membangkitkan iman kami ya Tuhan. Untuk kami tidak pernah goyah akan janji-janji-Mu, untuk kami tidak akan pernah ragu berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan pengurapan-Mu yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam saudara-saudara, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada sesuatu apapun. Luar biasa, amin. Kembali kita ketemu dalam acara renungan malam. Kali ini langsung saja kita berdoa, amin. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, tak henti-hentinya karena Engkau baik ya Tuhan. Hingga malam hari ini ya Allah, Kau masih memberikan napas kehidupan bagi kami, kesehatan yang prima, tuntunan, penyertaan, kekuatan, bahkan pengurapan ya Tuhan. Bila kiranya itu turun atas kami dan kami dimampukan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu ibadah kami, renungan kami ini pada malam hari ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, haleluya. Iya saudara, sahabat-sahabat saya yang luar biasa yang masih setia terus mengikuti renungan malam, saya yakin dan percaya pasti rohnya semakin menyala-nyala, jiwanya semakin bergelora, dan tubuhnya semakin sehat. Amin. Baik Bapak Ibu yang ada di Indonesia, dari Ufuk Barat, dari Sabang sampai Maroke, Ufuk Timur. Demikian juga saudara yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, Amerika, Australia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jerman, Prancis, ya Prancis juga sekarang muncul, ya Swiss, ya saya berdoa dan berharap kiranya saudara juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mari terus kita bangkit di dalam Tuhan, amin ya. Baik Bapak Ibu, malam hari ini adapun renungan yang akan kita dengarkan Bapak Ibu ya, yaitu tentang khotbah di bukit. Mengapa harus khotbah di bukit? Ya, karena pada renungan sebelumnya Bapak Ibu, di mana Tuhan Yesus bersama murid baru menyelesaikan kegiatan Paskah Bapak Ibu, di mana Tuhan Yesus sempat marah Bapak Ibu, dan luar biasa dia dalam perjalanannya dari Yerusalem ke Galilea, kemudian dia harus melintasi satu distrik yang namanya Samaria, dan di Samaria dia bertemu dengan perempuan Samaria yang sangat fenomenal, luar biasa, dan akhirnya Alkitab menjelaskan bahwasanya dia adalah seorang prostitusi. Maaf ibu-ibu ya, tapi apa yang terjadi ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia menjadi penginjil pertama yang dicatat dalam Alkitab. Luar biasa Bapak Ibu ya, jadi seorang pelacur saja bisa dipakai oleh Tuhan Yesus. Jadi intinya Bapak Ibu adalah apakah kita mau atau tidak. Nah, hidup ini adalah pilihan.
Tuhan memberikan pilihan bebas kepada kita, Bapak Ibu. Mau dipakai atau tidak, mau sukses atau gagal, mau umur panjang atau umur pendek, mau hidup berkelimpahan atau hidup miskin. Semuanya option, semuanya pilihan, Bapak Ibu. Nah, saya yakin dan percaya saudara-saudara yang bersama dengan saya pada malam hari ini, atau yang sedang menonton video yang saya sampaikan ini, semuanya pasti ingin berhasil di dalam Tuhan dan menikmati kehidupan kekal. Amin, Bapak Ibu. Baik, ya. Mari Bapak Ibu, ya. Khotbah di bukit, ya Bapak Ibu. Jadi setelah dari Samaria, lalu Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan ke Galilea, Bapak Ibu. Lalu dia melakukan pengajaran, ya Bapak Ibu. Ini merupakan pengajaran yang dilakukan di atas bukit, Bapak Ibu, ya, dan ini disebut sebagai khotbah di atas bukit. Ada juga, ya, buku yang menulis khotbah di atas gunung. Whatever its name, Bapak Ibu, yang jelas Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu memberikan kehidupan bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Kita akan belajar dari apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui khotbahnya di atas bukit, Bapak Ibu. Mari kita buka dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12, lalu Lukas pasal 6 ayat 20 sampai ayat 23, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, bila kita merujuk pada Alkitab kita, Bapak Ibu, yaitu Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, mereka menempatkan pasal 5 sampai pasal 7 mengenai khotbah di bukit, Bapak Ibu. Dan fokus kita tentu pada pertemuan kali ini adalah tentang ucapan bahagia, karena memang inti daripada pengajaran Tuhan Yesus melalui khotbahnya di atas bukit adalah bahagia, Bapak Ibu, ya, ucapan bahagia. Nah, tentu Bapak Ibu, ini sangat membuat, ya, lawan-lawannya sangat ya terkaget-kaget, karena apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu, ya, 180 derajat bedanya, Bapak Ibu, ya. Jadi memang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu, wah, itu sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh dunia, Bapak Ibu, ya. Nah, mari, ya, Bapak Ibu, dan ternyata pelayanan di atas bukit ini juga dihadiri oleh begitu banyak masyarakat pada waktu itu untuk mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Sebagaimana dicatat di dalam Matius pasal 7 ayat 28 dan ayat 29. Ayat 28 di sana dikatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, Bapak Ibu. Wah, ya, saya yakin Bapak Ibu juga merasakan bagaimana spirit, bagaimana semangat, bagaimana luar biasanya pengajaran Tuhan Yesus, dan itu dapat kita rasakan pada malam hari ini. Amin, Bapak Ibu, ya, luar biasa. Lalu di ayat 29 di sana dikatakan, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Wah, luar biasa, Bapak Ibu, ya. Orang yang luar biasa karena dia dipenuhi oleh kuat kuasa daripada Roh Kudus, dan Roh Kudus yang bersemayam dalam diri Tuhan Yesus itu sekarang ada di dalam diri Bapak Ibu, dan ada di dalam diri saya, dan ada di dalam diri kita, dan sekarang sampai saat ini juga masih bekerja, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Jadi sign and wonders and miracle, jadi tanda-tanda heran dan mujizat itu sampai sekarang masih bekerja, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu, ya, luar biasa. Jadi ayat 29 tadi dikatakan demikian, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kembali dikaitkan dengan para ahli Taurat, Bapak Ibu, yang menentang pengajaran Tuhan Yesus, Bapak Ibu, yang gagal untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias yang tengah mereka nanti-nantikan, Bapak Ibu, ya. Lalu pertanyaan renungan, Bapak Ibu, ada 3 yang sudah saya siapkan adalah, ya, yang pertama yaitu siapa penulis pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Nah, lalu yang kedua, apa inti pengajarannya?
Lalu yang ketiga, pelajaran apa yang kita dapatkan dari perikop ini sehingga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu, ya, di atas bukit itu masih relevan, itu masih up to date, dan itu bisa kita pakai untuk menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu. Nah, tiga pertanyaan tersebut yang akan menjadi renungan kita pada pertemuan kita kali ini. Pertama, nah ini pertanyaannya Bapak Ibu, ya. Siapa penulis pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit? Bapak Ibu, ya. Saya mencatat, ya. Jadi ya beginilah kalau guru atau dosen, Bapak Ibu, kalau mau ngajar harus ada persiapan, ya. Jadi sebelum saya membagikan firman Tuhan ini juga, ya, selain saya melakukan persiapan rohani, saya juga melakukan riset atau studi kecil-kecilan, Bapak Ibu, ya, untuk memperlengkapi supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan Bapak Ibu semakin paham apa yang saya sampaikan. Amin, Bapak Ibu, ya. Nah, saya mencatat ada dua penulis daripada pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Matius, ya, sebagaimana dicatat tadi di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12, Bapak Ibu. Siapakah Matius? Matius adalah orang Yahudi asli dan ia juga merupakan salah satu dari 12 murid Yesus, sehingga informasinya langsung dari narasumber, yaitu Yesus sendiri. Matius adalah orang Yahudi asli dan dia adalah salah seorang dari 12 murid, a 12 disciple of Jesus Christ, Bapak Ibu, sehingga dia mendapatkan informasinya, ya, langsung dari sumbernya, Bapak Ibu, langsung dari narasumbernya, dari pakarnya langsung. Nah, ini yang membuat keistimewaan Injil yang ditulis oleh Matius, Bapak Ibu, khususnya mengenai pengajaran di atas bukit. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, Lukas. Nah, ya, Lukas. Siapa Lukas? Nah, Alkitab menjelaskan bahwasanya Lukas adalah seorang petobat Yunani. Jadi dia bukan seorang Yahudi dan dia juga bukan seorang masuk di dalam golongan 12 murid tadi itu, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi di sini dikatakan Lukas adalah seorang petobat Yunani, satu-satunya orang bukan Yahudi yang menulis sebuah kitab di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Jadi satu-satunya, the only one that wrote the Bible, the message in the Bible. Luar biasa, Bapak Ibu. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan, Bapak Ibu, ya. Contohnya, ya, ini tadi Dr. Lukas, ya, bukan orang Yahudi asli. Nah, kan seperti itu, Bapak Ibu. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Bagaimana dengan saudara? Apakah kita bisa dipakai oleh Tuhan Yesus seperti Lukas? Tentunya bisa, Bapak Ibu. Asal kuncinya mau, itu aja. Kuncinya mau. Amin, Bapak Ibu, ya. Nah, luar biasa. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, ya, supaya kita mendapatkan informasi yang lengkap. Di sana dikatakan Lukas bukan murid utama Yesus, bukan 12 orang murid. Roh Kudus mendorong dia untuk menulis kepada Theophilus, artinya seorang yang mengasihi Allah, guna memenuhi suatu kebutuhan dalam jemaat yang terdiri dari orang bukan Yahudi. Jadi ada jemaat yang memang asli penginjilan Petrus, orang Yahudi, dan ada juga jemaat yang bukan orang Yahudi, Bapak Ibu, ya. Di sini dikatakan, ya, seorang yang mengasihi Allah, ya, maksudnya tadi Theophilus, Bapak Ibu, guna memenuhi suatu kebutuhan dalam jemaat yang terdiri dari orang bukan Yahudi, akan kisah yang lengkap mengenai permulaan kekristenan, Bapak Ibu. Nah, ini berbicara tentang kekristenan mula-mula, gereja mula-mula, Bapak Ibu, pada waktu itu, ya. Nah, dari surat Paulus kita mengetahui bahwa Lukas adalah seorang saudara yang kekasih. Jadi Rasul Paulus itu menyebut Lukas itu adalah sebagai seorang saudara kekasih, sebagaimana saya menyebut Bapak Ibu, ya, sebagai saudara-saudara kekasih. Nah, jadi rujukannya atau istilahnya atau termnya kita gunakan yang ada di Alkitab, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi saya nggak menyebut Bapak Ibu Anda, nggak, tapi saudara, saudara kekasih tentu di dalam Tuhan Yesus. Luar biasa. Seorang dokter, sebagaimana dicatat di dalam Kolose 4 ayatnya yang ke-14,
dan seorang teman sekerja Paulus yang setia. Nah, Bapak Ibu, yang setia. Nah, itu. Bukankah Bapak Ibu adalah rekan sepengerja saya? Amin, Bapak Ibu. Ya, karena terus setia. Karena terus setia, Bapak Ibu. Ya, karena ya, untuk itulah kita dipanggil Bapak Ibu, untuk terus setia ya. Jadi Bapak Ibu juga saudara adalah rekan ya sepengerja saya yang dipercayakan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Wah, aminnya yang kuat Bapak Ibu. Ya, luar biasa ya. Nah, jadi sebagaimana ditulis dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-11 dan Filemon pasal 1 ayatnya yang ke-24 yang menjelaskan tentang pelayanan atau sejarah pelayanan Lukas yang ditulis oleh Paulus Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, dari penulisan Lukas sendiri kita mengetahui bahwa ia seorang yang berpendidikan tinggi Bapak Ibu. Ini pas kebetulan aja, ini dokter Lukas ini adalah seorang intelektual, seorang yang memiliki pendidikan tinggi, tapi dia mengasihi Tuhan Bapak Ibu, sehingga di tengah-tengah kesibukannya pun dia masih mau membagikan waktu, dia masih mau menginvestasikan waktu, dia masih mau Bapak Ibu melayani bersama Rasul Paulus Bapak Ibu. Bagaimana dengan saudara? Seperti itu. Apakah seperti Dr. Lukas yang masih mau membagikan waktunya untuk pelayanan ya? Paling tidak mari ya, kita bisa sama-sama Bapak Ibu sebagai rekan sepengerja untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu amanat agung. Kita mulai dari hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Tapi sebelum kita pergi atau mengerjakan hal-hal yang besar, mari kita merapat semuanya. Kalau ada waktu kita ikuti renungan malam ini Bapak Ibu untuk memperlengkapi diri dulu. Amin Bapak Ibu ya. Nah, jadi luar biasa ya. Ya. Lalu Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua ya, pertanyaan renungan tentunya yang kedua adalah apa inti pengajarannya? Apa inti pengajaran di atas bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Guru Maha Agung, Tuhan kita yang luar biasa itu Bapak Ibu, yang membuat orang-orang dunia khususnya pemuka agama, kaum Farisi itu begitu sewot Bapak Ibu, bahkan mereka yang jahat untuk membunuhnya Bapak Ibu. Nah, itulah ya. Jadi ya, kita juga mengucap syukur Bapak Ibu ya, atas kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Karena apa yang dia lakukan itu semuanya untuk anak-anaknya, untuk kita semua, untuk saudara dan saya. Sehingga malam hari ini tidak ada sia-sianya Bapak Ibu bersama dengan saya untuk terus memperdalam dengan cara mempelajari apa yang Rasul ajarkan kepada jemaat mula-mula, dan itu sampai kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Luar biasa. Mari Bapak Ibu ya. Jadi kalau ditanya tadi ya, apa inti pengajarannya? Ucapan bahagia. Jadi memang Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tentang bahagia Bapak Ibu, karena ini memang sangat paradoks, sangat bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh dunia. Nah, apa-apa saja Bapak Ibu? Mari kita buka Alkitab kita, Matius 5 ayat 1 sampai ayat 12. Di sana dikatakan demikian Bapak Ibu ya. Matius 5 ayat 1 sampai ayat 12. Amin Bapak Ibu ya. Ibu-ibunya gimana? Sudah dapat ayatnya? Alkitabnya sudah dibuka? Terserah, mau bawa Alkitab elektronik juga boleh, mau hard copy juga boleh, terserah. Yang penting Alkitab. Amin Bapak Ibu ya. Nah, di ayat yang ke-1 Matius 5 ya, ayat yang ke-1 di sana dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ya, jadi 12 murid itu mulai merapat mendekat kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Lalu di ayat yang kedua, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, nah ini isi daripada pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang begitu sangat fenomenal Bapak Ibu ya, yang
tercatat di dalam Alkitab. Nah, ini menjadi rujukan kita Bapak Ibu sebagai murid-murid sejati daripada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Wah, saya menjadi semakin semangat Bapak Ibu kalau sudah membaca Alkitab ini Bapak Ibu ya, karena ingat Bapak Ibu ya, kuasanya mulai mengalir. Bapak Ibu merasakan kuasa ayat-ayat Alkitab ini mulai mengalir? Ya saya yakin, karena saya merasakan di sini Bapak Ibu ya, begitu luar biasa. Ayat yang ketiga Bapak Ibu, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga Bapak Ibu. Nah kan pengajarannya kan susah Bapak Ibu diterima oleh akal dan logika. Maka Tuhan Yesus berkata demikian, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Wah, orang miskin, wah pasti orang banyak yang nggak ngerti nih Bapak Ibu. Nah kan kayak gitu Bapak Ibu ya, banyak yang nggak ngerti Bapak Ibu ya, tapi malam hari ini kita dibuat mengerti Bapak Ibu ya. Jadi di sini dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Bapak Ibu ya. Nah jadi ya terpujilah ya. Jadi miskin di sini artinya Bapak Ibu ya, kita memang betul-betul miskin ya, kita tidak mempunyai apa-apa Bapak Ibu, dan untuk itu kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu ya, khususnya miskin akan firman Tuhan, sehingga kita merasa Bapak Ibu perlu ya. Jadi ayat ini mengajarkan kita untuk kita bergantung kepada Tuhan. Kita benar-benar miskin, kita nggak mampu melakukan apa-apa Bapak Ibu ya, tanpa ada bantuan Tuhan Yesus. Nah sehingga Tuhan Yesus katakan berbahagialah ya orang yang miskin di hadapan Allah, bukan di hadapan dunia Bapak Ibu. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi paradoks, berbeda seperti apa yang diajarkan oleh dunia Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu ya. Lalu di sana dikatakan katanya, nah itu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Haleluya. Kalau kita merasa miskin sehingga kita butuh Tuhan Bapak Ibu, maka ya dikatakan kita lah yang empunya kerajaan surga. Jadi orang-orang seperti kita, tanda-tanda orang miskin indikatornya itu ya seperti yang kita lakukan ini Bapak Ibu, merasa haus dan lapar akan firman Tuhan, akan hadirat Tuhan, akan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh para rasul Bapak Ibu ya, itu salah satu indikator orang yang dikatakan miskin di hadapan Allah Bapak Ibu. Maka kalau kita mampu melakukan itu, maka surga menjadi milik kita bersama. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Lalu di ayat yang keempat di sana dikatakan berbahagialah. Jadi kembali Bapak Ibu dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah kan pertentangan lagi Bapak Ibu, iya kan, pertentangan Bapak Ibu ya, ketika kita menghadiri rekan kita, teman kita, saudara kita yang lagi mengalami musibah Bapak Ibu, maka kita berkata, mari kita mengucap syukur karena hari ini kita boleh ada di tempat sini. Wah, kita lagi menghadiri orang kemalangan kok malah berbahagia dan mengucap syukur. Nah kalau orang dunia kan nggak ngerti Bapak Ibu, udah sedeng dia ini, udah edan dia ini, kan gitu Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus berkata berbahagialah ya orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur Bapak Ibu ya. Nah dunia mengajarkan Bapak Ibu kita berbahagia itu kalau kita makan enak kan gitu. Dunia mengajarkan kalau kita berbahagia itu Bapak Ibu, wah kalau kita yang mendapatkan materi bukan materai Bapak Ibu, materi ya maksud saya ya akan seperti itu ya, punya rumah bagus, wah ya bahagia, apalagi ya, wah menjadi seorang dokter ya, wah bahagia, apalagi ya banyak uang, wah bahagia Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah ya orang yang berduka cita Bapak Ibu ya, berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan akan menghiburnya. Amin Bapak Ibu. Jadi berbahagia orang yang berduka cita. Kenapa dia berbahagia? Karena Tuhan yang akan menghiburnya Bapak Ibu ya, bukan manusia yang akan menghiburnya, tapi Tuhan itu sendiri yang akan menghiburnya Bapak Ibu. Sehingga berbahagia. Kenapa? Karena kita dihibur oleh Tuhan langsung Bapak Ibu, bukan manusia, bukan materi, bukan benda-benda yang hebat-hebat, yang mewah, yang harganya mahal-mahal, bukan. Tapi kita bahagia karena kita dihibur oleh Tuhan Bapak Ibu. Nah sehingga ketika kita mengalami
mengalami duka cita Bapak Ibu, jangan berlarut-larut sampai lama mendalam dan lain sebagainya Bapak Ibu, tapi mengucap syukur, berbahagia karena Tuhan datang Bapak Ibu. Ya, menghibur kita sehingga kita mampu mengucapkan berbahagia. Amin Bapak Ibu ya. Paham maksud saya ya. Nah, lalu Bapak Ibu di ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, lemah lembut di sini artinya orang yang takut akan Tuhan Bapak Ibu. Ya, orang yang benar-benar mau menghargai firman Tuhan yang sedang kita dengarkan ini Bapak Ibu. Ya. Nah, itu maksudnya lemah lembut Bapak Ibu. Jadi berbahagialah. Nah, seperti Bapak Ibu ya, dan saya dan kita semuanya pada malam hari ini, kita adalah orang yang lemah lembut. Amin Bapak Ibu ya. Lalu di ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan Bapak Ibu ya. Jadi berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, righteousness Bapak Ibu ya. Kebenaran itu, ya firman Tuhan, kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya, rindu, senantiasa rindu Bapak Ibu ya. Khusus buat adik-adik. Jadi kalau ditanya siapa pacarnya, wah jangan langsung sebut nama pacarnya. Nah, kalau ditanya siapa pacarmu, sebut Tuhan Yesus, itu yang pertama dulu. Nah kan kayak gitu Bapak Ibu ya, nanti anak-anaknya, cucu-cucunya diajar itu. Nah gitu, siapa pacarnya? Tuhan Yesus. Nah harus kayak gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi baru kita berbahagia kalau pacar kita Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Dan sekarang kita adalah kekasih-kekasih Kristus. Berbahagialah kita Bapak Ibu ya. Meskipun keadaan kita mungkin secara logika ya, secara kasat mata ya, secara ukuran dunia ya, kita dikatakan wah miskin ya, dalam ukuran dunia wah ya, dia nggak bahagia. Enggak, kita tetap bahagia. Kenapa? Karena kekasih kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa, berbahagialah untuk itu ya. Nah lalu ya, di sana dikatakan ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin Bapak Ibu. Jadi berbahagialah orang yang murah hatinya. Murah hatinya, peduli dia dengan lingkungannya Bapak Ibu. Peduli dia dengan ya tetangga-tetangganya Bapak Ibu. Murah hati dia, generous seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi berbahagialah. Nah seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama dan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Jadi apa yang saya lakukan ini juga bagian daripada murah hati Bapak Ibu ya. Murah hati. Nah seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa lakukan hal yang sama, murah hati. Mari kita bagikan firman Tuhan ini ya kepada orang lain, minimal kepada Yerusalem kita Bapak Ibu. Nah sehingga kita murah hati. Nah seperti itu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang murah hati. Nah jadi Bapak Ibu juga murah hati karena mau mendengarkan apa yang saya sampaikan, yaitu firman Tuhan, pengajaran Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Lalu kembali dikatakan di situ, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi kekudusan kembali Tuhan ajarkan Bapak Ibu. Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya. Suci dia ya, datang kepada Tuhan tidak ada agenda-agenda khusus Bapak Ibu. Tidak ada agenda bisnis, tidak. Tapi memang hatinya suci, hatinya tulus untuk menyembah dan memuji Tuhan. Hatinya tulus untuk mau benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Hatinya tulus mau benar-benar untuk mendengarkan pengajaran para rasul yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi. Nah kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Lalu ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Wah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pelayanan kita ini adalah pelayanan pendamaian Bapak Ibu. Nah oleh karena Bapak Ibu ya, kembali ya saya harus katakan ini ya, kenapa saya nggak tertarik dengan debat-debat yang ada di YouTube itu Bapak Ibu ya. Karena saya nggak mau gontok-gontokan Bapak Ibu. Karena pelayanan saya, pelayanan kita Bapak Ibu adalah pelayanan pendamaian.
kita mau berdamai kepada setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, murid Tuhan Yesus yang sejati, yang membawa perdamaian, Bapak Ibu. Keberadaan kita membawa perdamaian, perkataan kita membawa perdamaian. Nah, seperti itu Bapak Ibu, baru dikatakan berbahagia, dan Tuhan katakan engkau adalah anak-anakku. Amin Bapak Ibu ya. Jadi oleh karenanya saya nggak tertarik untuk debat-debat seperti itu Bapak Ibu ya. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi firman Tuhan harus dikabarkan, dilepaskan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Haleluya ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu ya, ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Iya Bapak Ibu ya. Jadi berbahagialah ya, dianiaya oleh karena memberitakan kabar baik Bapak Ibu ya. Saya berbahagia ketika saya diasingkan, saya dihina, saya dikapir-kapirkan oleh keluarga besar saya Bapak Ibu. Saya berbahagia. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita menderita di mana Tuhan tidak ada Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengalami kesulitan-kesulitan di mana Tuhan tidak hadir Bapak Ibu. Ya, jangan pernah seperti itu. Ya, tapi kita menderita, kita mengalami kesusahan karena kita memberitakan firman Tuhan, melakukan perintah-perintahnya Bapak Ibu, maka berbahagialah. Karena ini anugerah dan tidak semua orang dapat. Amin Bapak Ibu, amin Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa. Nah, sehingga ketika saya juga mengalami hal yang sama, saya tetap berbahagia. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena membawa panji-panji Kristus, karena memberitakan Injil damai sejahtera Bapak Ibu. Dan Tuhan katakan berbahagialah untuk itu. Haleluya, haleluya. Nah, lalu Bapak Ibu ya, ayatnya yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat Bapak Ibu ya. Jadi berbahagialah jika kita mengalami itu. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, bersukacita dan bergembiralah karena upamu besar di surga. Wah, ini yang luar biasa Bapak Ibu ya. Upamu besar di surga. Ya, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, ini cerita tentang dunia penginjilan, dunia penjangkauan Bapak Ibu ya. Jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang penginjil seperti saya Bapak Ibu, kadangkala ditolak ya kan Bapak Ibu, kadangkala diusir, kadangkala dipitnah ya. Ya, itu semua sudah saya rasakan Bapak Ibu. Dan saya sangat berbahagia karena apa yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini ya, ini tergenapi dalam kehidupan saya, dan untuk itu saya merasa berbahagia. Saya yakin Bapak Ibu juga merasa demikian. Ya, amin Bapak Ibu ya. Jadi berbahagia kita Bapak Ibu kalau kita mengalami hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu cepat saja ya, ini masih ada satu poin lagi, pertanyaan renungan Bapak Ibu. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari perikop ini sehingga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Jadi ini penerapannya. Ada 5 hal yang kita dapatkan dari perikop tersebut Bapak Ibu. Ini menjadi catatan saya Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah menunjukkan kebutuhan akan adanya kelahiran baru. Jadi newborn, kelahiran baru kembali Bapak Ibu, itu penting. Kita yang berdosa karena perbuatan Adam dan Hawa Bapak Ibu, ya, upah dosa adalah maut, maka kita harus lahir baru Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Nah, itu jadi menunjukkan kebutuhan akan adanya kelahiran baru. Khotbah di bukit menunjukkan bahwa kita tidak bisa menyenangkan Tuhan dengan usaha kita sendiri. Ya, jadi bertentangan dengan ajaran dunia. Dunia mengajarkan supaya kita bergantung kepada diri sendiri. Nah, tetapi Tuhan mengajarkan supaya kita bergantung kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan Tuhan sudah lakukan itu semuanya. Amin Bapak Ibu. Di kayu salib Bapak Ibu. Nah, ya, jadi pengampunan itu semuanya sudah tersedia. Tinggal kita mau apa tidak. Haleluya. Dan kita adalah orang-orang yang mau Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Nah, lalu yang kedua Bapak Ibu, merefleksikan pikiran Kristus. Jadi pengajaran di atas bukit itu adalah merefleksikan pikiran Kristus. Jadi memang cukup panjang khotbah Tuhan Yesus di atas bukit itu Bapak Ibu. Makanya di dalam Alkitab itu ditulis mulai dari pasal 5 sampai pasal 7 yang merefleksikan pikiran Kristus Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan khotbah di
di bukit adalah merupakan refleksi pikiran Kristus yang sangat sederhana sekaligus tajam dan memiliki makna yang dalam. Kalau kita ingin tahu bagaimana Kristus berpikir, maka kita perlu mempelajari khotbah di bukit, Bapak Ibu. Nanti untuk pendalaman pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya, di bukit, Bapak Ibu, kita nanti akan buat episode khusus secara lebih mendalam lagi, Bapak Ibu. Ya, ini baru prolog, baru pembukaan, Bapak Ibu ya. Nah, baru yang ketiga, Bapak Ibu, mengajarkan satu-satunya cara meraih kebahagiaan, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita semuanya, Bapak Ibu, bagaimana cara meraih kebahagiaan ya. Di sini dikatakan, jika Anda ingin bahagia dan dipenuhi dengan roh, jangan berusaha mencari cara melalui pengalaman mistik seperti yang saya lakukan dulu dengan menggunakan kuasa-kuasa kegelapan, pergi ke dukun, pergi ke ya dukun-dukun alternatif, pengobatan alternatif, Bapak Ibu, dan lain-lain ya. Ya, itu kita tinggalkan ya. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal tersebut, Bapak Ibu. Sekali kita tinggalkan, maka selama-lamanya kita harus tinggalkan. Amin, Bapak Ibu ya. Pelajari pengajaran Tuhan kita dalam khotbah di bukit dan praktekkan, maka Anda akan bahagia, maka saudara akan bahagia. Amin, haleluya, saya setuju. Amin, Bapak Ibu ya. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, menjadi sarana pekabaran Injil. Jadi memang Bapak Ibu ya, bukan karena saya seorang penginjil, evangelis, Bapak Ibu, sehingga tema-tema yang saya sampaikan adalah tema-tema penginjilan. Bukan, Bapak Ibu, karena ini adalah amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang-orang percaya, termasuk Bapak Ibu dan saya. Nah, seperti itu ya. Jadi keempat itu menjadi sarana pekabaran Injil, karena memang begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus pada waktu dia mengajar di atas bukit itu, Bapak Ibu. Jadi itu merupakan sarana media untuk pekabaran Injil, Bapak Ibu. Injil adalah damai sejahtera, kabar sukacita, Bapak Ibu ya. Jika setiap orang Kristen menjalani sepenuhnya prinsip-prinsip yang diajarkan dalam khotbah di bukit, maka kita akan menarik orang kepada Kristus, dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dari kita, Bapak Ibu ya. Ada kuasa dalam hidup yang telah ditransformasi. Amin, haleluya ya. Dan kuasa itu sampai sekarang masih bekerja, Bapak Ibu ya. Kelima dan yang terakhir, Bapak Ibu ya, menunjukkan cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Wah, luar biasa, Bapak Ibu ya. Orang percaya adalah orang yang dikaruniakan hak istimewa. Wah, luar biasa, Bapak Ibu ya. Ternyata kita mendapatkan hak istimewa, privilege ya, bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu, hak istimewa, dan itu hanya dipegang oleh orang-orang yang percaya, orang-orang yang mau mempelajari firman-Nya, orang-orang yang mau mengunyah-ngunyah firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Haleluya ya. Nah, lalu hanya mereka yang bisa menyenangkan Tuhan karena mereka mengenal putranya. Amin, haleluya. Dengan mempelajari khotbah di bukit dan mengaplikasikan pesannya akan memampukan orang percaya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Biarlah dalam sisa-sisa kehidupan kita ini kita boleh menyenangkan hati Tuhan, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan demikian juga, dan tahun, Bapak Ibu ya. Sehingga benar-benar kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Hanya itulah yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah bersama dengan saya ya, meluangkan waktu, Bapak Ibu ya. Dan saya berdoa biarlah kiranya kita semuanya ya dipakai oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, dan jangan lupa besok, Bapak Ibu, kita kembali ketemu. Dan kalau Tuhan izinkan, Bapak Ibu, saya juga akan tampil di renungan pagi ya, saat teduh pagi, Bapak Ibu, pada jam 6 ya. Tapi kapan mulainya saya nggak tahu, Bapak Ibu ya. Tapi ada kerinduan, Bapak Ibu ya, karena saya haus dan lapar, karena saya ingin, Bapak Ibu ya, untuk mendampingi Bapak Ibu yang tengah melakukan renungan pagi atau saat teduh ya. Oleh karenanya mari didoakan, Bapak Ibu ya, supaya itu bisa kita lakukan, dan ini tentunya kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan.
dengan satu kata, dua kata menyenangkan hati Tuhan. 4 kata Bapak Ibu ternyata. Haleluya. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan karena kebaikan-kebaikan-Mu ya Bapak. Terima kasih malam hari ini dalam acara renungan malam. Tuhan memperlengkapi kami dengan firman-Mu yang luar biasa dengan topik pengajaran di atas bukit. Bagaimana Tuhan mengajar setiap umat-Nya termasuk kami pada malam hari ini untuk menjadi bahagia ya Allah. Terima kasih Bapak. Sesuatu hal yang luar biasa. Ada hal-hal yang baru yang kami dapatkan pada malam hari ini. Dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus yang menyertai kami ya Allah, yang mengajar kami Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu terus yang bekerja atas umat-umat-Mu Tuhan, khususnya mereka yang mendengarkan khotbah renungan yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Malam hari ini biarlah kiranya Tuhan juga yang menyertai kami sehingga kami boleh beristirahat dan tidurnya, dan pagi hari kami boleh bangun di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu, dari Medan saya mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye.